Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hotan Halman Pasaribu. NIM saya 118 2020 0099 2020 099. Saya dari kelompok 3 evaluasi pembelajaran, meneruskan pembahasan tentang bentuk-bentuk evaluasi non tes, meneruskan pembahasan dari Karina. Lalu kemudian saya akan meneruskan bentuk evaluasi non tes yang ketujuh, yaitu catatan insidental atau anecdotal records. Anecdotal records adalah catatan-catatan singkat tentang peristiwa-peristiwa sepintas yang dialami oleh peserta didik. Lalu kemudian dari peristiwa-peristiwa tersebut dihubungkan oleh seorang guru, yang jika mana peristiwa-peristiwa tersebut hanya satu peristiwa maka tidak mungkin belum berarti apapun, namun ketika disambung-sambungkan satu sama lain dari setiap peristiwa maka akan memiliki makna yang tertentu. Misalnya saya kasih contoh, pada hari Kamis Gita menangis seorang diri di belakang sekolah. Lalu kemudian pada hari Jumatnya Gita berkelahi dengan Galih karena Gita menyebut bahwa Galih adalah anak pungut. Dan pada hari Sabtunya Gita berkelahi lagi dengan Gina dikarenakan Gita menuduh Gina mencuri uang Gina. Nah, dan sebagainya. Dari kesimpulannya dapat dihubungkan dari catatan-catatan ini bisa disimpulkan sebagai kartu insidental. Misalnya ada hari catatannya pada hari Senin tanggal sekian, lalu kemudian nama, yaitu yang tadi namanya Gita dari sekolah misalnya SDN 1 Cibodas, misalnya nama observernya siapa, misalnya Anggi misalnya gitu, dan tempat observasinya di mana, misalnya di sekolah atau di ruang kelas. Catatan peristiwanya, Gita berkelahi dengan Galih dan Gina. Galih kan disebabkan Gita menyebut Galih anak pungut. Kesimpulan sementara, Gita membuat orang tidak senang. Tuh, berarti Gita adalah peserta didik yang selalu membuat orang lain tidak senang. Itu hasil penelitian observasi pada peserta didik. Lalu kemudian ada yang ke-8, yaitu observasi daftar cek. Di daftar cek ini seperti nama-nama siswa dituliskan, lalu kemudian kita buat daftar nama siswa, lalu kemudian kita kasih semacam kualitas dari sifat tersebut, misalnya sangat buruk, cukup, baik, sangat baik, misalnya gitu. Maka kita misalnya kasih contoh Anggi misalnya nama siswanya, kita checklist di kolom baik misalnya gitu. Terus kita kasih lagi nama misalnya Andre misalnya, lalu kita kasih checklist di kurang buruk misalnya, kita berarti checklist di B gitu. Jadi ada 5 kriteria, 5 urutan kualitas, tinggal di checklist ya. Lalu yang ke-9 yaitu skala penilaian. Dalam daftar cek penilaian hanya dapat mencatat ada tidaknya variabel tingkah laku tertentu. Sedangkan dalam skala penilaian, fenomena-fenomena dinilai itu disusun dalam tingkatan-tingkatan yang telah ditentukan. Jadi tidak hanya mengukur secara mutlak atau tidaknya variabel tertentu, tapi lebih jauh mengukur bagaimana intensitas gejala yang diukur. Pencatatan melalui daftar cek termasuk pencatatan yang kasar. Jadi daftar cek yang tadi yang hanya mencatat buruk baik itu sangat kasar, maksudnya kurang clear dalam penilaian observasinya, kurang banyak variabel lain yang dilupakan. Sementara ini skala penilaian lebih clear, bakal lebih hasilnya lebih powerful hasilnya.
dalam skala cek ini fenomena jadi misalnya saya kasih contoh nama misalnya Anggi tadi, misalnya kita kasih 8 indikator misalnya. Yang pertama sopan santun, tolong menolong, ramah bersikap, pemberani, pengganggu teman, peramah, egois, agresif, misalnya gitu. Kita dari sopan santun misalnya 1 sopan santun dikasih kolom ke sampingnya misalkan 5 kolom, menentukan gitu. Misalnya dari sopan santun kita checklistnya di mana, misalnya di sangat tidak atau cukup atau sangat iya misalnya atau sangat iya gitu, misalnya gitu. Kita checklist di cukup misalnya gitu, dan terus dia ke bawah. Tolong menolong Desi Andre ini gimana, misalnya tolong menolongnya dia dikurang misalnya gitu, kita checklist di tidak misalnya gitu, atau di tidak tadi di kolom tidak misalnya gitu. Lalu kemudian ada ke 10 inventory kepribadian. Pada kepribadian hampir serupa dengan tes kepribadian, bedanya inventory jawaban peserta didik tidak memakai kriteria benar atau salah. Kalau inventory kepribadian tidak memakai benar atau salah. Sebuah peserta didik adalah benar selama dia menyatakan hal yang sesungguhnya terjadi atau yang sesungguhnya nyata. Walaupun demikian, dipergunakan pula skala-skala tertentu untuk kuantifikasi jawaban sehingga dapat dengan kelompoknya aspek-aspek kepribadian yang biasanya dapat diketahui melalui inventory ini, seperti sikap, minat, sifat-sifat kepemimpinan, dan dominasi dari peserta didik tersebut. Pada akhirnya guru harus memilih bentuk-bentuk sesuai dengan ranah yang diukur, seperti ranah kognitif, afektif, psikomotorik dalam pedoman Depliknas. Nah, itu inventory kepribadian. Lalu kemudian ada observasi pada skala sikap. Skala sikap ini memiliki kecenderungan tingkah laku untuk berbuat dengan sesuatu, cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun berupa objek-objek yang tertentu. Sikap mengacu kepada perbuatan atau perilaku seseorang, tetapi tidak berarti semua perbuatan identik dengan sikap. Perbuatan seseorang mungkin saja bertentangan dengan sikapnya. Guru mengetahui norma-norma yang ada pada peserta didik, bahkan sikap peserta didik terhadap dunia sekitarnya, terutama terhadap mata pelajaran dan lingkungan sekolah. Salah satu model yang mengukur sikap yaitu dengan menggunakan skala sikap yang dikembangkan oleh seseorang, yaitu Likert namanya. Dalam skala Likert, peserta didik tidak disuruh memilih pertanyaan-pertanyaan yang positif saja, tetapi memilih pertanyaan-pertanyaan yang negatif. Untuk membuat skala sikap, Likert dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Misalnya memilih variabel efektif yang akan diukur, membuat beberapa pernyataan tenang, variabel efektif yang akan diukur, mengklasifikasikan pernyataan positif dan negatif. Langsung saya ke bawah. Misalnya saya kasih contoh. Ada pernyataan, kita kasih kolom buat observasi ke peserta didik, kasih kolom, kasih kertas yang kasih ada kolom-kolom, ada pernyataan, dan di sampingnya ada yang namanya bagaimana sikap si peserta didik. Misalnya nomor 1 dari kolom tersebut ada saya mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran bahasa Indonesia. Lalu bagaimana sikap si peserta didik? Sampingnya kita kasih mana yang akan dia coret, misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, misalnya gitu. Jadi nanti peserta didik akan mencontreng salah satu dari kolom tersebut, apakah dia setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Yang kedua, misalnya saya berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Nah, nanti peserta didik akan mencontreng salah satu sikap dia setuju atau tidak setuju gitu. Terus ke bawahnya seterusnya, dan nanti kita akan menemukan kesimpulan bagaimana si peserta didik ini. Ya. Yang ke-12, teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik. Ini adalah teknik atau bentuk untuk observasi kepada peserta didik berupa non-tes, yaitu
pemberian penghargaan kepada peserta didik juga termasuk ke dalam bentuk ini, observasi ini. Teknik pemberian penghargaan ini agak penting karena banyak respon dan tindakan positif dari peserta didik yang timbul akibat tindakan belajar, tetapi kurang mendapat perhatian dari tanggapan yang serius dari seorang guru. Seharusnya guru memberikan penghargaan kepada setiap tindakan positif dari peserta didik dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar. Dalam pemberian penghargaan ada dua teknik yang dapat digunakan oleh seorang guru, yang berupa verbal atau non-verbal. Yang berupa verbal misalnya berupa dorongan, pujian, dan motivasi. Yang non-verbal misalnya bisa memberikan penghargaan berupa tidak diucapkan, yaitu seperti mimik atau rasa senang dari seorang guru yang ditunjukkan kepada mimik, yang ditunjukkan oleh mimik si guru tersebut, misalnya dengan wajah yang berseri sambil tersenyum kepada peserta didik tersebut, menunjukkan menghargai si peserta didik tersebut. Semacam misalnya guru harus membuat list, dia membuat list hal-hal yang harus dia lakukan untuk memberikan penghargaan kepada kepada peserta didik. Misalnya jenis-jenis penghargaan, misalnya kata-kata. Guru bisa melis kata-katanya, misalnya bagus, baik, benar, tepat, sempurna gitu. Lalu di sampingnya guru bisa ada kolom lagi, misalnya dilakukan, tidak dilakukan, dan juga keterangannya gitu. Misalnya guru sudah memberikan motivasi berupa kata-kata bagus misalnya kepada peserta didik, pada salah pada peserta didik misalnya dilakukan guru ini misalnya gitu, atau dengan kalimat misalnya saya senang dengan hasil kerja kamu gitu. Nanti guru itu harus menceklis ya, atau boleh dinilai oleh orang lain bahwa guru ini sudah memberikan penghargaan atau belum kepada peserta didiknya. Misalnya guru ini udah memberikan berupa kata-kata misalnya bagus, tepat, atau gimana gitu. Lalu ada di kolomnya guru ini sudah melakukan atau tidak gitu. Nah, yang demikian adalah 12 bentuk non-tes untuk observasi atau evaluasi pembelajaran yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang tadi dari 1 sampai 6 dibahas oleh Karina, dan yang 7 sampai 12 yang saya jelaskan barusan. Mohon maaf jika mana saya kurang jelas dalam menyampaikannya. Setelah saya serahkan pembahasan selanjutnya ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.